Inovasi tidak akan bermutasi tanpa kolaborasi, tanpa integrasi. Inovasi hanya akan menjadi ilusi jika tidak dapat dieksekusi. Titik terdalam sebuah prestasi jika ekspresi dari inovasi adalah sebuah solusi. Untuk lebih dalam tentang inovasi, bersama saya Ayu di podcast BBB, Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat inovasi di podcast kali ini, yang mana kita akan memberikan informasi-informasi terkait tentang bagaimana Banjarmasin bekerja dan juga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Hadir bersama kita kali ini adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Arifinur MT. Beliau adalah Wakil Wali Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dr. Ayu? Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pada hari ini sudah memenuhi undangan kami Pak. Siap. Untuk podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Siap. Tentunya sahabat inovasi ingin mendengar secara langsung Pak, tentunya dari Wakil Wali Kota Banjarmasin, bagaimana sebenarnya Banjarmasin itu bekerja Pak? Ya, intinya kami setelah diberikan amanah oleh masyarakat kepada kami sebagai Wakil Wali Kota, tentunya bersama Pak Wali Kota Banjarmasin Pak Haji Nusina. Nah, masyarakat setelah menetapkan pemilihan kepada kami, tentu kami bekerja ada sesuai daripada visi misi kami. Nah, ini yang kita tuangkan dalam bentuk RPJMD gitu kan. Nah, kita juga ada hubungan kerjasama, kita punya kerjasama pemerintahan dengan pihak legislatif, nah tempatnya DPR lah, anggota Dewan ada 45 orang di Kota Banjarmasin, dan kita juga bekerja sama dengan seluruh SKPD, stakeholder kita maupun para pentahelik lainnya. Baik Pak, terkait dengan inovasi Pak, ya. Inovasi apa saja yang kali ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin Pak? Ya. Dan juga kami juga meminta pandangan Bapak, sejauh mana dampak dari inovasi ini bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat? Iya, yang penting kita kan dalam hal ini ada pendataan yang akurat sebenarnya. Nah, baik itu data kemiskinan, data sosial, ya kan, nah data kesehatan yang ada di tingkat masyarakat, dan juga data pendidikan, data ekonomi. Nah, itulah yang maksudnya yang diperlukan kita. Makanya pemerintah sebenarnya jauh-jauh sudah namanya Litbang. Nah, sehingga Kota Banjarmasin punya Bapeda Litbang. Ya, Pak. Nah, itulah fungsinya agar bagaimana memaksimumkan SKPD tersebut menjadi sebuah agent bagi kita SKPD lainnya maupun bagi para pelaku ekonomi dan para pengusaha, agar inilah jadi tolok ukur mereka sebagai wadah mereka untuk melakukan perencanaan-perencanaan ke depannya. Pak, apakah sudah ada nih Pak inovasi yang saat ini akan dilaksanakan atau diterapkan yang terkolaborasi seperti apa yang Bapak sampaikan? Ya. Nah, karena itu kita juga sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita tergabung dalam 513 kabupaten kota seluruh Indonesia, 34 provinsi, satu pemerintahan NKRI, yaitu Presiden dan seluruh menteri dan seluruh anggota DPR RI dan DPD RI, kelembagaannya. Nah, tentu kita ada punya gubernur dengan ada ke seluruh bagian perangkatnya, dan itu masing-masing ada tupoksi dan tugas masing-masing yang diberikan oleh negara seluruh undang-undang yang diperintahkan kepada kita. Nah, tentu ini adalah namanya tugas yang berjenjang. Nah, bagaimana provinsi mengawasi kabupaten kota, kabupaten kota mengawasi kerja SKPD, SKPD mengawasi bagaimana kolaborasi dengan camat, walaupun sama-sama SKPD dan lurah sebagainya. Itu adalah namanya sistem pemerintahan kita, dan tentunya di dalamnya ada sumber daya manusia. Ya. Dan juga ada pembiayaan. Masing-masing kabupaten kota maupun negara ada pembiayaan, yang mana sumber itu mungkin ada pendapatan dari asli daerah, ada pendapatan negara, ada sumber pajak. Nah, itulah yang mungkin akan dikembalikan kepada masyarakat, tapi harus direncanakan. Makanya ada namanya Bappenas, ada namanya Bapeda provinsi, ada namanya kabupaten kota. Inilah agen daripada perencanaan kita yang dituangkan dalam gambarannya tentu
dari hasil penelitian masing-masing sektor. Oke. Ya. Pak, satu pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Harapan Bapak untuk membangun sistem inovasi di pemerintah Kota Banjarmasin itu seperti apa, Pak? Ya, kita Banjarmasin kan tentu kita ada perangkatnya lah, ada perangkat kita kan tentu dimotori oleh wali kota dan wakil wali kota, termasuk sekretaris daerah dengan seluruh jajaran SKPD-nya, dan kemudian dibantu oleh DPR sebagai controlling, budgeting dan pengawasan sebagainya. Dan itu adalah suatu kolaborasi nantinya bagaimana kita menggerakkan ini menjadi sebuah yang bisa menghasilkan yang tentunya terbaik lah buat masyarakat kita. Artinya inovasi-inovasi akan selalu muncul di dalam sistem itu. Harus. Inovasi tidak pernah diam. Makanya saya bilang, inovasi per jam harus ada. Inovasi harian harus ada. Inovasi mingguan harus ada. Inovasi bulanan, triwulan, inovasi setengah tahunan, inovasi tahunan. Ini harus kita lakukan melihat situasi apa yang terjadi di pabrik masyarakat kita. Artinya yang dapat kami petik dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini adalah kolaborasi adalah inti dari inovasi. Siap, itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas informasi-informasinya pada kesempatan kali ini. Dan sahabat inovasi, kita cukupkan untuk podcast kali ini. Bagaimana Banjarmasin bekerja? Terus melahirkan inovasi yang berkualitas untuk Banjarmasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.